بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini adalah sebuah langkah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita luruskan niat kita, lalu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, saya alhamdulillah sekali bisa hadir pagi hari ini. Dan mudah-mudahan dengan waktu yang sangat singkat ini kita saling berdiskusi, dan apa yang saya sampaikan adalah sebuah pemantik pancingan buat kita semua untuk melakukan ibadah, saling tolong menolong di dalam iman dan ketakwaan, sebagaimana surat Al-Maidah potongannya yang kita baca tadarus tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjuangan Islam memang bukan ringan dan bukan menjadi sebuah hal yang menyenangkan selalu. Barangkali di pimpinan PCM segala pengurus ini pun mengalami berbagai macam hiruk pikuk pahit getir, sehingga alhamdulillah di PDM kota beberapa PCM sudah eksis di dalam berdakwah, menyeru amar ma'ruf nahi munkar, di dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Sesungguhnya itu adalah sebuah poin-poin di dalam kita mengisi kehidupan, karena tugas pokok kita masing-masing ada. Saya guru kebetulan, mungkin Pak Nopi, Pak Tarno mempunyai kita semua profesi yang berbeda, ada dosen, pengusaha. Nah, di dalam perjuangan hidup kita itu, kalau kita tidak meluruskan niat dengan melakukan ibadah, maka betapa hampanya kita pagi kita bergerak, bangun tidur, mandi, sarapan. Yang begitu bangun tidur kita sudah terbayang tugas ini. Maka banyak para ulama ajaran Islam menyatakan bahwa faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kita sudah punya program rencana, maka bertawakal kepada Allah, dan selalu ada petunjuk-petunjuk yang dicontohkan oleh Rasul. Tentu bangun tidur kita menyatakan syukur alhamdulillahillazi ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Setelah kita bangun tidur lalu kita sudah mengingat kepada Allah, maka langkah kita hari itu sudah di dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak jarang barangkali generasi muda terutama yang begitu bangun-bangun terus, kadang-kadang subuh lagi terus pekerjaan yang dipegang. Maka orang yang angan-angan sejak tidurnya sudah memikirkan dunia, urusan-urusan keduniaan, ya tugas kantor, ya urusan organisasi, ya urusan ini, maka Allah akan menyempitkan dirinya dan selalu tidak ada mengalami kepuasan. Nah, ini awal titik kita di dalam kehidupan. Barangkali semuanya mempunyai persoalan dilematik yang berbeda di dalam kehidupan, mulai dari keluarga kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu
alal ismi wal udwan. Bahwasanya takwa ini di dalam Jumatan adalah menjadi rukun yang harus kita saling mengingatkan. Bahkan Allah telah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya ambil ujungnya, janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita disuruh bertakwa, dan dengan takwa itulah modal kita di dalam menjalani kehidupan, yang mana bahwasanya kita disuruh mempersiapkan. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Ini yang kadang-kadang saya membuat merenung sangat, bahwasanya Allah mempertanyakan, sudahkah engkau persiapkan wahai orang yang bertakwa untuk menghadapi hari esok? Ya, hakikat di dalam tafsir itu hari setelah kehidupan kita di dunia ini, yaitu hari akhirat. Tetapi dalam mengejawantahkan kehidupan, sejak kita bangun pagi tadi, bagaimana senja hari sore kita tetap dalam keadaan takwa. Bagaimana dalam usia muda sampai kita senja kita tetap konsisten di dalam keadaan takwa kepada Allah. Bagaimana kita hidup di dunia lebih baik hari ini daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik lagi. Terus regenerasi kehidupan. Sudahkah kita persiapkan? Nah, ini merupakan sebuah wacana besar yang memang kalau kita petik satu-satu sampai akhir hayat kita belum selesai. Tetapi kata Allah, Allah tidak menuntut kecuali menurut kesanggupan kita. Satu contoh saja, di dalam ibadah kita saja yang memang sangat pokok dan urgen, alhamdulillah kita dimulai tadi dengan membaca tadarus Al-Quran. Ini adalah sumber dari segala sumber, yang kalau bacaannya salah artinya salah. Yang apabila kita tidak bisa, maka kita tetap dituntut sebagai orang muslim yang beriman dan bertakwa harus belajar. Mulia-mulianya orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Barangkali kalaulah ada sebuah acara selain pengajian umum tahsinul Quran, tahsin Al-Quran, membetulkan bacaan-bacaan kita, harus ada sebuah forum itu. Jadi saya kepada generasi muda selalu saya katakan, sumber kita harus sering dibaca. Itu secara umum. Petik lagi ke bawah, Al-Fatihah, di mana Al-Fatihah adalah sebuah kewajiban dan rukun di dalam ibadah yang urgen, yaitu sholat. Apabila Al-Fatihah kita tidak benar, bacaannya belum benar, di sini menjadi rukun sholat, maka tidak ada sholat tanpa Fatihah. Sehingga barangkali di sini banyak peluang-peluang orang tua yang mengajarkan anaknya Al-Fatihah sampai betul, sehingga Al-Fatihah itu dipakai sholat terus anaknya sampai kita mati, itu menjadi amal jariah yang mengalir tiada henti. Maka berlomba jangan sampai anak kita betul membaca Al-Fatihah yang dipakai di dalam sholat, dan itu menjadi rukun, itu diajarkan oleh orang lain. Itu salah satu peluang kita. Jadi yang tadi wacana luas itu kita petik satu-satu, mana yang kita bisa. Sholat sudah dipetik masalah rukun Al-Fatihah. Kalau baca surah barangkali sunnah, sebaiknya memang banyak hafalan, oke. Tapi Al-Fatihah tidak boleh tidak, harus bisa dan benar. Nah, oleh karena itu barangkali itu sebuah petikan persoalan. Mari kita saling tolong menolong di dalam keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, sholat adalah awal yang paling awal dihisab di yaumil qiyamah. Ini sudah muttafaqun alaih, bahwasanya perbuatan sholat adalah yang dihisab pertama kali. Jika sholatnya baik, maka akan menjadi dampak sinar baik kepada seluruhnya.
baru dicek. Tapi kalau sudah periksa sholatnya sudah hancur atau apa, sudah akhir dulu. Sholat tidak berdiri sendiri. Ini yang kadang-kadang oleh anak muda saya sering ngomong, ini diabaikan. Sholat tidak berdiri sendiri. Bagaimana kita bersuci? Bersuci dari hadas besar. Kalau hadas besar tidak beres, maka sholat wudunya tadi habis. Nah, ini adalah sebuah dilema lagi buat kita kader. Yang mana itu dianggap tidak perlu dibahas rinci, tidak perlu, pokoknya ngikutin orang wudu bagaimana. Orang sholat mandi janabat hadas besar ikut saja. Nah, persoalan ini kepada anak kita, generasi kita di mahasiswa perlu ada sebuah kajian khusus. Jadi memang mulai bagaimana kita menggunakan air yang suci menyucikan untuk mandi janabat, bagaimana kita wudu, baru rangkaiannya sholat, baru masuk rukun Al-Fatihah dan sebagainya. Belum lagi tata cara kita berjamaah bermakmum. Jadi kita ini dituntut tolabul ilmi, menuntut ilmu, belajar dengan pendidikan. Maka tidak ada celahnya dengan pendidikan di mana saja. Saya tidak pilih-pilih, maaf, saya tinggal di lingkungan yang heterogen. Saya ingat sekali dulu namanya senior kita, beliau tetangga saya juga. Jadi dia anti sholat selain daripada Masjid Mujahidin atau Masjid Darul Arqam. Muhammadiyah itu tidak mesti kumpul di sini, tidak mesti kumpul di perguruan, silakan menyebar, beradaptasi, wa ta'awanu, tunjukkan. Nah, kita Muhammadiyah bukan sebagai mercusuar berdiri sini, tidak. Kita adalah bagian dari umat Islam. Maka silakanlah menyebar, menuntut ilmu, belajar dengan lingkungan, dan menyatakan ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Sumber kita ada Al-Quran, hadis, kita punya tarjih, dan itu pun barangkali kita kudu melihat. Barangkali ada kita pelajari para imam bagaimana Hamka yang telah memberikan contoh di dalam sholat ikut ke masjid-masjid lain, sehingga betul-betul orang Muhammadiyah ini mempunyai jiwa yang besar, yang bisa menerima, tidak selalu menyalahkan orang, apa itu ini, tidak, dia mempelajari. Setelah kita terus mempelajari, tentunya dengan ilmu, dengan terus kita mengaji, kadang-kadang kita menyalahkan karena ilmu kita yang kurang. Berdasarkan itulah pimpinan pusat Muhammadiyah, bahwasanya hasil muktamar kalau nggak salah tahun 2014 atau 15, bahwa Muhammadiyah harus punya pondok pesantren. Dan di Jawa ini sudah ada yang memang mencetak ulama dan bisa membaca kitab kuning. Ulama-ulama Muhammadiyah kan berbeda dengan ulama-ulama saudara-saudara kita yang lain. Maka harus ada pondok-pondok pesantren di Jawa, di Gontor. Jadi pondok pesantren Suhodo di Solo itu sudah berdiri dan punya kadar-kadar ulama Muhammadiyah yang memang bukan hanya membaca Al-Quran, tafsir, hafal Al-Quran, tetapi dia bisa membaca kitab-kitab lain yang huruf gundul, bahasa Arab, kitab kuning lah bahasanya. Itu istilah bahasanya memang karena kitab-kitab di pondok pesantren itu yang kertasnya memang agak kekuning-kuningan. Padahal itu adalah bahasan-bahasan dari Al-Quran, hadis, dan dijabarkan secara rinci. Yang kadang-kadang terjadi hilafiyah, kita belum tahu. Ada hadis-hadis yang sahih, ada 2, ada 3, dan kita setelah tarjih pilih yang ini. Saya ambil contoh doa iftitah, ada yang Allahu Akbar kabiro, ada yang satu lagi adalah yang biasa kita Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Itu bagus. Dari mana? Dua-duanya silakan. Bagi kita yang tidak tahu, wah ini memang tidak. Seorang suami istri bisa ribut di rumah. Kata suaminya, begitu sujud kaki dulu, lutut dulu. Soheh. Tapi istrinya dapat hadis lain lagi, harus tangan dulu.
Padahal itu dua-duanya bagus. Hanya target menentukan ini yang dipakai. Nah, karena kita kurang belajar sehingga kita mudah di dalam menyalahkan, membuat sebuah persoalan di dalam masalah ibadah. Nah, ini adalah kita hindari sebagai generasi di dalam perserikatan dan warga Muhammadiyah. Muhammadiyah harus terbuka. Nah, hal semacam ini adalah tantangan kita. Dulu sebelum perguruan begitu mewah, masih kembang kempis, ya teknik baru mulai, gedung tidak setinggi itu. Saya sudah menjadi ketua Muhammadiyah di situ bersama Pak Nur Muslim. Rektor kita sekarang Pak Sonedi baru lulus dari Muhammadiyah menjadi dosen muda. Kami yang membawa-bawa, pindah barak sini, pindah bawa. Waktu itu sangat gencar. Jangan kita mencari hidup di Muhammadiyah, terus digembar-gemborkan. Hidupi Muhammadiyah. Terus perkembangan berubah. Apakah sekarang saya aktif lagi di dalam situ? Apakah Pak Nur Muslim lagi di situ? Ya. Perputaran regenerasi. Bahkan di amal usaha Muhammadiyah banyak orang-orang yang kadang-kadang tidak paham Muhammadiyah, yang baru saja ikut masuk. Kenapa? Karena kita memerlukan potensi-potensi ilmu yang diperlukan untuk mengembangkan. Nah, kalau kita memang punya disiplin ilmu ini, kebetulan dia aktif di organisasi perserikatan, wah itu pas banget. Teruslah berjalan, berkembang dia, ya saling isi mengisi. Cuma satu tekad kita bahwa semuanya kita luruskan niat hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu barangkali selalu kita kembali bahwasanya dua ayat yang saya sampaikan tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Sudahkah engkau persiapkan kehidupan untuk hari esok, apakah masa depan ataukah akhirat, di dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin-poin adalah kita ambil, bukan hasil. Jadi fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Karena memang yang kita harapkan adalah poin-poin yang ada tercatat di akhirat nanti. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Mohon maaf, demikian barangkali apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hanya memantik-setik, memancing bagaimana girah kita di dalam mengumpulkan ketakwaan poin-poin ibadah bagi kita masing-masing, khususnya diri saya sendiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.